kesehatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Coba sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Kalau sampean ada jatuh, siapa yang mau tanggung jawab? Dan lu lihat nggak, batu-batu segede gini? Sampean nggak usah banyak alasan. Sampean angkat saja batu-batunya, bukan dengan cara memegang tangan dia aja. Oke, kalau emang alasan gue nggak diterima, gue siap pergi dari pesantren ini. Kamu harus ikhlas. Harus ikhlas menjalani semua ini ya, Nduk. Bapak percaya sama kamu. Sholat, Mas. Nada itu kan orangnya baik, cantik, solehah lagi. Tepatnya pura-pura soleha. Ya. Pak, sekarang mama yang tidak sudi kalau anak mama berjodoh dengan perempuan kampung itu. Tadi itu aku ketemu sama Mbak Nada. Nah, habis itu dia ngasih obat ini. Sekarang coba deh, Mas Wahyu itu minum obat dulu. Sampean aku tugaskan untuk tetap mengikuti dan menjaga agar Dek Nada itu tidak selalu berhubungan dengan Perudal Wahyu itu. Ya Allah ya Rob, kalau memang kehendakmu menjauhkan aku dari Wahyu, tolong bantu aku menghilangkan dia dari hati dan pikiran hamba ya Rob. Aku pegang nih. Selesai. Batu. Lu berdua ngapain bu? Kita berdua disuruh Mas Bro untuk ngawasi sampean. Kemanapun sampean pergi, kita berdua yang ngawasi. Dan sampean gak boleh deket sama Mbak Nada sedetik pun. Bapak sendiri kenapa tidak sholat di masjid, Pak? Karena Bapak sudah menyediakan sesuatu untuk kamu, Dek. Apa toh, Pak? Bapak tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada nggak sholat berjamaah. Bisa gila nih gue nggak ngeliat dia seharian. Gue sih udah ngomong pengen ngejauhin dia, tapi ternyata nggak segampang yang gue omongin. Nanti malam datang ya ke rumahnya Mbak Nada. Kita ngaji bareng-bareng. Ya wes, kita sama-sama ke Iya, sana. Mbak Nada kan ulang tahun. Jadi Nada ulang tahun? Kok gue nggak tahu ya? Mas. Kebetulan ada lu di sini. Mau apa toh, Mas? Gue butuh bantuan lu dong. Bantuan? Bantuan apa? Udah ikut aja, ntar juga lu pasti tahu. Wah, siap. Tenang aja, Arman tuh siap membantu dalam keadaan dan kondisi apapun. Siap. Siap. Ikutin gue ya. Ji, kok suaranya nggak kedengeran, Johin? Lah iya. Jangan-jangan kupengku sing budek apa ya? Dek. Aku juga nggak denger sih. Kita mundur aja gimana? Oh ya wes ya. Ya. Kok nggak kedengeran, Johin? Sama, aku juga nggak denger. Bisa ya, mundur lagi. Mundur. Sesat. Kok nggak kedengeran juga ya? Wah, kalau gitu kita besok periksa ke THT ini. Loh, apa itu? Apa? Telinga, hidung, dan tengkuk. Ya, Mas Ustad. Kalau masih tidak dengar, tak tambah kuping satu mau. Di mana? Belakang. Ih. Ayo. Yes. Mundur. Ayo mundur. Kedengeran. Kedengeran. Ayo. Minggat.
nenek. Pantesan gak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan dulu. Makasih ya Pak. Bu, Bapak nggak bisa kasih apa-apa sama kamu selain doa Bapak semoga Gusti Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya buat kamu. Semoga Gusti Allah menjadikan kamu wanita yang solehah. Semoga Gusti Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kamu. Semoga Gusti Allah selalu mempertebal Islam kamu. Amin Pak. Dan kasih sayang Bapak sama kamu. Terima kasih ya Pak. Bapak dapat tumpeng ini dari mana, Pak? Bapak suruh Meni yang buatkan buat kamu. Makasih ya, Pak. Bapak jadi repot. Dok, kamu nggak perlu berterima kasih sama Bapak. Karena selama milat kamu, Bapak nggak pernah bisa menghadirkan ibu kamu bersama kita. Itu yang Bapak sedihkan, itu yang Bapak belum bisa berikan sama kamu. Pak, dulu waktu kecil, Nada emang selalu menginginkan untuk kehadiran ibu. Nada ingin sekali Bapak dan Ibu selalu ada di samping Nada. Tapi sekarang Nada bersyukur sekali, Pak. Walaupun Ibu sibuk, tapi Bapak selalu ada untuk Nada. Benar-benar, Pak. Nada itu tidak bisa sampai kapanpun membalas kebaikan dan kasih sayang yang Bapak berikan untuk Nada, Pak, selama ini. Dok, kamu adalah mutiara hati Bapak. Kamu adalah nada yang sudah membalas kesenangan untuk Bapak. Bintang-bintang. Oh, aku tahu. Jadi Mas Wahyu itu mau ngasih hadiah ulang tahun ke Mbak Nada itu dengan sebuah lagu. Ngono, Mas? Ya, begitulah, Man. Cool, man. Cool. Ini keren, Mas. Mas Wahyu tahu enggak? Sekarang ini aku lagi ngebayangin, Mas. Gimana kalau aku itu di posisinya Mbak Nada ya? Mungkin detak jantungku ini bisa berhenti, Mas. Mati deh. Man, untung Nada tuh bukan lo ya. Kalau sampai penampakan Nada kayak lo, ya ada gue ngeliat lo pingsan. Udah daripada lo ketawa, mendingan bantuin gue cari lirik. J, ya wis tak bantuin. Coba. 1000 bintang-bintang. Nggak kedengeran apa-apa. Cuman kuping yang bener-bener tempelin. iki wes. Cuman ada suara gitar sama si Bu Gundala itu ham. Mas ngapain tuh? Lambo. Piye? Tambah masuk iki.
Yang Kok suaranya kayak akan dangdut tuh. Rock, kita tetap rocker mas. Nggak boleh kayak dangdut. 1000 bintang-bintang yang akan menyinari. Gak denger iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. 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 Telepon sama siapa kamu? Oh lalu. Lagi ngapain kalian di sini berdua? Nganu Pak, lagi nguping kita. Ustaz, nguping bilang-bilang. Ketahuan kan kalau kita nguping. Diem. Nih Pak. Ini dia mulut juga diem. Nih Pak. Ini dia mulut juga diem. Pak Ustaz. Motor kowe. Bangun mas, bangun. Bangun kamu. Hei, kalau buka pintu tuh jangan bilang. Gatal kan jadinya. Makanya sampean ini berdua jangan pada nguping. Itu kena batunya. Kok sampean tahu kalau aku nguping? Oh ya tahu, telepati. Waduh. Sedulurnya teleskop ini. Percuma berguru di pesantren Darussalam ya ndak? Sebentar. Benar Mas Fuad, Mas Rohim. Sampean nguping. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Dikit. Kalau ngomong yang bener, nguping pernah diomong, tak kalau ketahuan piye? Aku nggak mau nambah dosa lagi. Alah dosa cuma sedikit tok. Ribut. Gini, yang begini. Pak, sama firman Allah. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan cari-cari kesalahan orang. Dan jangan kalian menggunjing di antara kalian. Ujung-ujungnya nanti kalian bisa saling curiga. Mudah-mudahan dijaga hati kita dari prasangka buruk. Curiga boleh, tapi terlalu berprasangka akhirnya menimbulkan permusuhan nantinya. Suzon. Boleh. Tuh, denger ya. Memang lo semua pengen tahu, tinggal nanya aja. Oh, susah banget. Asal lo tau ya, gue di dalam sama Arman itu lagi pengen bikin lagu. Ngerti? Makanya aturan ditulis di depan. Lagi bikin lagu, jadi kita tahu. Kita ini musisi beneran, ndak kayak sampean berdua musisi gagal. Mana ngakunya punya band? Oh, punya kita ya. Satu bibir tebel. Muka tua satu lagi. Sapi hitam. Anak muda, diem. Anak muda, diem. Sudah. Sekarang kalian lanjutkan kegiatan kalian. Saya permisi dulu. Daripada saya budek digerubutin kiri kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa liat? GR, siapa yang lihat? Man, cabut. Yuk, siap, ready. Males gue ngeliat mukanya. Betul, aku ya bodoh. Kalau Pak Ustadz ngomong tuh dengerin, masukin di otak. Loh. Mas Ustadz, Apa nih? piye iki saiki? Ini udah gagal. Terus piye? Mau nggak mau, tetap kita laksanakan tugas dari Mas Bro untuk ngikutin kemanapun si Wahyu Begundal itu pergi. Kalau enggak ngerti dewe. Nah. Bisa 4 kali. Iya dah? Iya. Ayo. Wah, dia kemana tuh? Kiri kanan.
mbok berhenti? Ngapain gue berhenti gara-gara dipanggil sama lu berdua? Gak penting. Lah, karena kita berdua mau ngomong piye toh? Ngomong apa toh, Mas Fuad, Mas Rohim? Duh. Yuk, Man. Pasti sampean mau ketemu sama Mbak Nada toh? Kalau sampai ketahuan, waduh, bahaya loh. Sampean berdua ini bakalan kena hukuman berat loh, hukumannya. Mau ngulang lagi po, ayo. Dengar, gue emang pengen ke rumah Pak Kiai, tapi gue nggak ada niat pengen ketemu sama Nada. Ngapusi, terus ngapain? Kita itu cuma mau nyanyi. Tinggal ya, tak penting. Suster, percaya kalau mereka berdua nyanyi dan nggak ketemu Banada. Ayo, jangan percaya dengan omongannya dia, musyrik. Oh iya, Omong jalannya aja kayak gitu. Kok, mantul. Apa kau yang delok-delok aku, ha? Aku ini punya moto. Jadi suka-suka aku toh delok-delok koi. Ya tapi nggak perlu delok-delok aku. Delok aja yang lain. Kegeeran, mukamu aja jelek. Oh, kamu pikir mukamu itu bagus apa? Iya tuh, cantik. Kayak princess. Apa yang bagus? Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Meni sama Mbak Isa, saya tadi dapat pesan dari Mbak Nisa, katanya disuruh datang ke rumahnya Mbak Nada untuk mengikuti pengajian hari lahirnya Mbak Nada. Ji. Ya sudah Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku malas mau ikut. Ya bagus, alhamdulillah. Berarti kamu tidak akan merusak suasana. Oh, semprong. Aku iki santriwati yang paling sopan. Nggak pernah bikin ulah. Yo, jadi suasana hatiku, apapun suasana hatiku itu, aku bisa terlihat bahagia di depan orang lain. Hayal babu. Hayal babumu, kowe sing babu. Yowes, aku mau pergi ke sana, tapi kalau kamu ikut aku udah jadi pergi. Sama. Yowes. Kamu neng di? Ya pergi. Yowes, aku juga pergi. Ih, gak mau aku. Yowes, aku juga gak mau. Mas, ketoknya Mas Fuad sama Mas Rohim itu masih ngikutin kita ya? Aduh, yo, hati-hati toh. Iya. Tuh. Kenapa tuh Mas? Aduh, Lu denger? Iya ya Mas. Suara apa ya? Ada suara di sana. Ini apa pegang-pegang? Lu lagi mantan api penakut. Aku tuh bukannya takut sama setan atau apapun. Tapi Saya malu. Alah, bilang takut. Takut gimana sih? Ya kalau setannya punya gigi, kalau enggak dimut. Suaranya dari mana? Mas Rohim mana? udah tunggu di sini buat nanya. Yuk, hati-hati yuk. Mas. Garut gue piye? Mas Rohim oke. Wahyu. Wah, kendelan keberanian dia. Apa tuh megang-megang? Aku tuh mau nyamperin Mas Wahyu. Saya takut kamu tinggalin. Goblok. Takut toh, tadi katanya malu. Oh, Mas. Lagi. Di kamu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Loh, Mbak kok masih di sini sih? Waalaikumsalam, Nis. Mbak tuh ngerasa sepi soalnya di rumah Bapak pergi ternyata sama Ustadz Mahmud, jadi Mbak kesini. Oh, ya wes Mbak, nanti kita pulang ke rumah Mbak Nadanya sama-sama yo. Loh, memangnya ada apa? Kan hari ini Mbak mau ngadain pengajian di rumah Mbak Nada. Buat apa toh? Mbak lupa yo. Hari ini kan hari kelahiran Mbak, jadinya hari ini tuh kita mau ngadain pengajian.
Makasih Yonis. Iya. Aduh Mbak senang sekali kalian perhatian sekali sama Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Mas, tunggu Mas! Mas Wahyu, tunggu! Dulu, apaan sih lo? Ngikutin aja sih, kok udah ada kerjaan woy. Maaf ya Mas, kita kaget. Kaget lo. Bilang aja lo takut. Kalau emang lo takut, lo balik duluan aja ke asrama. Mau ikutin gue sama Arman. Maunya sih gitu yuk, tapi... Tanggung. Kita kan pergi bareng, pulang bareng, dia tuh. Setuju saya, itu. Setuju. Setuju. Alah, bilang aja mau ngikut-ngikut. Oh, lu. Foto? Mas, Apaan? Mas Wahyu. Apaan sih, Man? Oh, belum. Ket, kalau jajai. Waduh, Lihat, kita harus cepat-cepat lapor sama Pak Kiai. Kalau enggak, waduh, bahaya ini. Kita harus lapor sekarang juga. Apa? Lu jangan bikin panik dong. Kita selesaiin aja dulu. Kita anak laki-laki juga. Oh, udah bisa. Kita harus lapor sekarang. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Alah. Tuh, kata nanggung. Lari juga. Mas, kita tuh harus ngikuti jejak ini, Mas. Yuk. Standby. Sebentar. Tapi kalau ini binatang buas, kita mesti tetap waspada. Yuk. Ayo, Mas. 1. Lu depan. Dua, no. Aku takut deh. 1, 2, 3. Mbak, kalau nanti batiknya ditambahin motif ini, apik ndak? Iya, apik Nis. Justru kayaknya kalau ditambah dengan motif seperti ini, desainnya jadi modern yuk. Iya ya Mbak. Iya sih. Mbak Nada, Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Ada apa, Ti? Mbak, semua orang pada kumpul di aula, Mbak. Katanya ada santri yang melihat jejak misterius di halaman pesantren. Jejak misterius. Iya, Mbak. Ya udah, ayo Nis kita ke aula sekarang yuk. Buat, jadi kamu melihat jejak dan mendengar suara yang mencurigakan itu. Betul sekali Pak Kiai. Saya mendengar dengan jelas. Kalau saya ingat-ingat lagi tuh Pak Kiai, dan saya telah secara mendalam ini Pak Kiai, itu suara gabungan antara serigala dan babi hutan Pak Kiai. Au! Nah itu, ya Betul Pak Kiai. Emang ada kayak gitu ya Mas Ustadz, binatang? Ada. Itu namanya gabungan hewan. Kita aja bisa gabungan, masa kamu nggak bisa gabungan? Iya Pak Kiai. Lebih baik kita sekarang waspada dulu aja. Ya sebenarnya sih Pak Kiai, gue sendiri sih belum yakin itu binatang apa enggak. Cuman mungkin karena emang Fuad sama Rohim aja terlalu lebih. Dan mereka emang penakut. Jih Pak Kiai, betul. Katanya mau gabung-gabung lari duluan. Alah kamu juga ikut lari kok. Iya. Cerewet Udah duluan sampean tuh. Dua. Aku nungguin. Udah jangan diladenin lah. Tapi kamu kan nyusul kan? Iya. Kalau saran dari gue sih Pak Kiai, mendingan kita semua harus waspada. Duh, gimana yo kalau di pesantren kita ini bener ono binatang bau sih? Buas maksudku. Insya Allah. Maksudnya itu Mas, di pesantren ini ada binatang buas. Tenang. Santriawan dan santriawati, diharapkan kalian tenang terlebih dahulu. Jangan panik, jangan bimbang. Kita periksa dulu kebenarannya. Jangan biarkan rasa takut itu menghantui perasaan kita. Rasional, gunakan akal sehat. Apa yang dikatakan Pak Ustadz Mahmud itu memang benar. Jadi sebaiknya kalian ini tenang, yo. Mud,
Sebaiknya kita bentuk tim ronda saja agar pesantren ini lebih nyaman. Kamu bisa tunjuk beberapa santri untuk bergiliran, ya? Baik, Pak Kiai. Jadi, kita akan bentuk 3 tim. Mahfud, kalian saya tugaskan untuk keliling asrama. Kemudian Wahyu, ajak Arman. Mas Fuad, Mas Rohim, ikut. Silahkan ke belakang asrama. Dan kemudian sisanya yang lain, ikut bersama dengan saya. Ustaz, lah kok aku malah digabung sama si Wahyu Begundal sama si Buluk? Gitu. Ambil sisi positifnya. Jadi kita lebih gampang toh untuk mengawasi si Begundal itu. Pinter. Iya, pinter. Tapi kadang-kadang Lu kebanyakan diskusi. Lama-lama gue tinggal deh. Jangan yuk ya. Takut toh. Anak muda, ayo ganteng ya. Ikut dong yuk. Kan dapat mandat tugas ya. Ya wis, nah terus untuk yang lain yang nggak dapat giliran dan para santriwati sebaiknya masuk ke kamar kalian masing-masing, ya. Ikut yuk. Ayo, salam. Ayo. Kamu berada tuan duluan. Kamu jangan jauh-jauh teman. Siap. Duduk. Kayaknya gue ngeliat orang tuh. Jauh dari aku toh. Bawa. Ini apaan sih? Dua. Itu berisik banget sih tahu. Kirain aku takut kok. Iya. Kirain takut. Gitu. Lo nggak takut, terus suara aja loncat. Aku aja kalau takut Mas Fuad sama Mas Rohim. Kecil. Pulang gue asrama. Namanya Fuad asal lu nggak pernah takut sama apapun. Cuman takut sama yang punya hidup. Gusti Allah. Ngerti tak? Hidup. Kalau Rohim bisa. Apaan sih, lu bilang kan gak takut lu. Kalau suara kayak gitu loncat lu. Yuk, ini namanya latihan. Dan nanti kalau di depan kamu ada apa-apa, saya kan tinggal siap sedia, ya toh? Siap. Siap lari maksud lu. Katrok. Pakai sarung Arman Buluk, nggak pakai katrok. Katrok. Jangan sih, nggak usah ribet. Man. Apa, Mas? Yuk. Gue dengar suara nih di sini. Mas, jangan aku dulu. Yuk. Mas. Hati-hati yuk. Hati-hati. Sampai masih muda loh yuk. Ingat ya, hitungan ketiga kita loncat. Semua kalau bisa. Ya wis gini. 1, 2, 3. Iki opo toh? Tadi denger ora? Mas Wahyu tuh bilang kita semua lompat. Lu ngapain di sini? Wah. Mas. Saya udah baik-baik, Mas. Udah ikut. Mas. Saya udah ngapain, Mas? Aduh, ampun, Mas. Ampun, Mas. Ampun, Pak. Saya udah ngapa-ngapain kok, Mas? Saya udah baik-baik loh, Mas. Ampun, Mas. Sini. Aduh, bikin keker. Saya nggak ngerti apa-apa, Mas. Duduk. Jangan. Ampun, Mas, jangan dikepuki saya, Mas. Sekalian ini mau maling yo. Enggak. Ngaku. Saya udah baik-baik, Mas. Siapa yang mau maling? Terus mau apa?
Aku. Wahyu. Mas. Ada apa ini? Nih, dapat 2 orang ini nih. Astagfirullahalazim. Kalian ini siapa? Kok tiba-tiba ada di tempat ini? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Kalian ini siapa? Kok tiba-tiba ada di tempat ini? Begini loh Pak Ustadz ceritanya. Kami ini datang dari Wetan. Timur kuwi wetan goblok. Iya, timur. Ya begitulah. Kami dari Wetan dalam perjalanan ke barat. Lo ngelucu, mau nyari kitab suci lo ke barat. Ngaku. Tapi kami kesasar di sini. Uang pinjaman kami, uang simpanan kami hilang dicuri orang. Aduh. Kemana Pak Ustadz? Benar Pak Ustadz. Kami mau mencari tempat istirahat Pak. Tapi kami malah nyasar sampai ke sini. Kami tidak bermaksud mengganggu Pak Ustadz dan orang-orang yang ada di sini Pak. Sungguh Pak. Bener Pak Ustadz. Lah tuwek-tuwek kok do gembeng ini loh. Yaudah, mending kita bawa ke dalam dulu aja mereka. Jangan. Saya jangan diapa-apain Pak. Jangan Pak. Tenang. Bapak-bapak, sekarang bapak-bapak ikut saya ke dalam. Silahkan istirahat dan makan di pondok. Wah, enak toh? Ya sudah. Makan Pak Ustadz? Iya. Dimakan kamu. Jangan Pak. Jangan Mas. Maksudnya mam Pak. Ayo, kita ke dalam. Kita jangan diapa-apain Mas ya. Mbak. Ayo, bangun. Jangan diapa-apain Mas ya. Iya. Saya takut. Nangis Mas. Takut sama umur apa nangis-nangis? Serigala campuran babi ngono to, Mas? Wih, ngawur kowe. Ya, tadi katanya suaranya serigala sama campuran Itu gabungan. Mas Ustadz. Mas Ustadz. Apa toh? Mukanya lecek ngono. Kenapa? Kayaknya saya kenal sama 2 orang itu, ya. Tapi di mana ya, Im? Masa toh? Cuman perasaan Mas Ustadz aja kali. Iya, bener kok, Im. Hah? Bener, saya pernah ketemu, tapi di mana ya? Terus, rasa dipikir. Tapi kalau dipikir-pikir, pada kemana ya? Kok sepi, Im? Nah iya. Yuk! Ayo, Mas, ternyata jejak kaki dan suara yang menyeramkan itu hanyalah 2 orang musafir yang tersasar di pesantren ini ya. Untung Pak Ustadz sama Pak Kiai itu bisa menenangkan para santri di sini. Kalau enggak ya bisa geger. Nah, itu dia man salah satu yang gue kagumi dari Ustadz Mahmud sama Ki Abdul loh. Mereka itu selalu berpikir dengan kepala dingin dan bisa nenangin semua orang. Betul, Mas, betul. Oh ya, kita harus ke rumah Nada, men. Astagfirullahaladzim. Iya ya, Mas. Tuh. Hampir aku lupa. Ayo. Malam banget ya. Yuk. Iki makanannya tak buat pasti enak sekali. Terima kasih. Wes aja banyak-banyak, nanti buat aku sih sana. Mas Nurdin, Mas Halid, silahkan dinikmati masakannya. Mbak Menik dan Mbak Aisyah tuh sengaja buatin masakan untuk kalian berdua. Iya, Pak Ustadz. Ya sudah, kalian nikmati yang enak, jangan ragu-ragu. Saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan. Iya, Mbak. Monggo dahar, Mbak.
Nggak pernah makan 1 tahun yo. Iyoi. Jangan-jangan kalau kita kasih ikan sing durine banyak dimakan juga yuk. Cih, aku curiganya begitu. Kamu itu nggak usah SKSD, sok kenal sok deket. Oh dasar sarap kowe ya. Jelas-jelas nyatane kowe sing pegang aku. Enak aja, aku nggak mungkin megang kamu. Kowe apa? Kamu sekarang ngajarin aku ribut. Apa tau? Jangan lihat apa lagi ribut ini. Maaf mbak, kalau ribut jangan keras-keras. Saya kesel lagi makan. Kalau ribut itu yang pelan, kurangin dikit volumenya. Ya mbak, jadi nggak kenyang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merayakan miladnya Mbak kita tercinta ini, Mbak Nada, malam ini kita akan mengadakan pengajian. Dan semoga amal ibadah kita malam ini diterima oleh Gusti Allah. Amin. Dan Nisa harap keinginan, impian Mbak Nada bisa tercapai. Dan Mbak dilindungi oleh Gusti Allah, selalu diberi kesehatan. Terima kasih Yonis. Mbak juga mau ngucapin terima kasih banyak sama kalian semua yang udah mau nyempetin datang ke sini. Iya Mbak, gak apa-apa. Kita semua senang kok bisa datang ke sini. Ya udah kalau gitu sekarang kita mulai ya pengajiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ayo mas. Man, nggak usah kayak gini dong, kayak Udah pede wae. Kasih man, kayak homo pegang-pegang. Mas Wahyu tuh nggak perlu gugup mas. Nyanyikan aja udah. Jangan lupa baca bismillah. Yo. Tuh, si Bunda sama si Bulu. Hei, ayo coba. Kenapa sampean berdua itu ada di sini? Ayo ngaku. Lu berdua nggak ada capeknya gerecokin gue? Kalian berdua ini di sini pasti akan mengganggu Dek Nada, ya? Ayo jujur. Denger ya? Gue mau apa kek, gue mau di mana kek, bukan urusan lu. Itu jawaban yang salah, Wahyu Subuh. Nah kalau sampean berdua ada di sini, terus ngapain? Kalau nggak ganggu Mbak Nada, ayo. Mas Fuad, Mas Rohim. Duh. Sampean berdua tak kasih tahu ya. Mas Wahyu ini kesini cuma mau menyanyikan lagu ciptaannya buat Mbak Nada. Hari ini tuh dia ulang tahun. Nih. Apa lu kasih tahu ke urat bulu ini? Biar pada tahu, Mas. Jadi sampean bikin lagu buat hadiah ulang tahun Mbak Nada? Iya, kenapa nggak suka? Jadi Wahyu Subuh ngarang lagu buat Dek Nada? Iya. Oh. Him. Rohim. Saya penasaran sama karangan lagunya si Wahyu Begundal itu. Wah, Mas Ustadz parah. Bilangin Mas Bro. Berhubung saya Fuad Asar dan Rohim Isa lagi baik hati dan tidak sombong, saya persilahkan sampean menyanyikan lagu karangan sampean buat Dek Nada. Ya udah. Alah, bilang aja mau dengerin lagu ciptaannya Mas Wahyu. Dengar ya? Mau diizinin atau nggak diizinin, gue tetap bakal nyanyi. Coba.
kayak Najib Maghrib loh. Wih, jauh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Monggo mas. Mas Nurdin dan Mas Halid bisa gunakan kamar ini untuk bermalam. Aduh, matur suwun sangat nih. Nggih mas. Masih banyak ya mas ya. Sami-sami mas. Ya wis, aku tak pamit dulu mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga mas. Le. Apa Din? Untung kita menemukan tempat ini. Jadi kita bisa sembunyi dari kejaran polisi. Nggak mungkin polisi itu akan nyari ke tempat ini, ya kan? Bener, Din. Nggak cuma sembunyi aja, Din. Kita juga dapat tempat tinggal dan makanan gratis gitu loh. Ya wis, kita nunggu tempat aman. Nunggu sampai situasi ini aman. Lalu kita kabur dari tempat ini. Dari pesantren ini. Ya. Din, delok, Din. Dalam matamu. Aduh. Hari ini kita dapat jarahan yang sangat memuaskan. Masukin. Mbak, mimpi apa? Ya wis, kita tunggu situasi ini aman. Lalu kita kabur dari pesantren ini. Kita jual barang-barang ini ke pasar. Kita pengajian orang soge. Kamu nggak ada? Iya, soge. Waduh, bawa mimpi apa tuh, Pak? Wis, turu, ngasuh. Aduh, jadi begini lah. Tidur lah. Sadaqallahul azim. Nis, itu suara siapa ya? Kayak ada yang nyanyi, Mbak. Coba biar Risa lihat ya. Mbak, itu Mas Wahyu yang nyanyi. Wahyu. Wahyu. Pasti Mas Wahyu nyanyiin buat Mbak. Romantis. Rahim. J. Waduh. Suaranya Wahyu si Begundal itu apik tenan ya. Iya. Lagune menyentuh hatiku. Beda ya. Kalau misalkan Mas Bro nyanyi, suara sember itu bikin aku nangis. Beda sama ini. Kenapa ya? Suaranya elek sama suara Mas Bro. Kamu kalau ketahuan Mas Bro ngomong suaranya elek di.
Nada mana ya? Kok nggak ada dia? Suara Mas Bro apa? Suaranya Mas Bro gue apik. Nek dirungok ke Medan dari jauh. Kiri. Oh, detek. Wah. Tak bilangin Mas Bro. Kalau Mas Bro tau tadi. Ini kenyataan, bukti otentik. Nek suaranya Mas Bro itu kayak saya digebuk kok. Breng kae. Mas Bro. Ora wedi, Mas Bro tidak ada. Mas Bro. Ayo, ngomong karo Mas Bro. Ngomong lagi. Dah minggat. Aku sekarang inget. Ingat opo Mas Ustadz? Aku juga lagi nginget lirik lagunya si Wahyu itu loh. Aku lagi inget nih. Bukan itu, bukan. Lah terus apa? Kamu lihat nggak? Musafir yang datang di pesantren kita ini. Yang 2 orang. Mukanya sekarang baru saya inget nih. Gimana Mas Ustadz? Bentar. Iya. Saya ketemu sama musafir kedua itu di sebelah desa sana. Desa sebelah? Dia lagi jualan sayur, terus saya lagi beli. Mas Ustadz piye toh? Sing amnesia sapa? Aku toh? Sing lali sapa? Berarti Mas Ustadz salah ingatan. Nah, terus kalau misalnya Mas Ustadz salah ingat, oh mungkin gini Mas Ustadz, mukanya mirip-mirip jadi pasaran, sama aja 11-12 kayak Mas Ustadz sama Mas Bro gitu kan, beda-beda tipis. Ya dah. Yowes, kita balik asrama aja Pi. Ini masih jadi beban pikiranku ya. Tapi nggak mungkin dia penjual sayuran. Aduh, Em. Apa? Sudah kepusing, mumet. Oh, ya. Aja. Mana? Asrama, Mas Ustadz. Ayo. Sana asrama. Iya, Pak. Lid, udah dikunci belum pintunya? Udah beres, rapet. Tenang aja udah. Delok. Oh iya. Mbak seneng banget ini. Wetengku kok loro wet. Mules. Kamu pasti kebanyakan makan. Makanya jadi orang jangan rakus. Rakus gundulmu apa kuy? Wong wetenge loro kok rakus. Den, aku juga milit nih. Aduh, aku kamar mandi duluan ya. Udah enak aja. Aku duluan. Aku gak tahan. Den, kamar mandinya jangan dipakai. Aku duluan ya.
Mbak, kita balik ke asrama dulu ya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang, Pak? Oke. Nduk, Nisa karo konco-koncoe wis mulih toh? Udah, Pak. Baru saja pulang. Oh iya, Bapak mau nada buatin teh hangat? Astagfirullahaladzim. Apa toh, Pak? Bapak lali ya. Bapak mesti nganterin ini ke Pak Rido. Ini duit untuk berobat anaknya sakit. Aduh, sopo ya santri yang bisa Bapak minta tolong? Nada saja, Pak. Kalau gitu yang mengantarkan. Lagi pula Bapak kan masih sakit. Yuk. Tapi ini udah malam, Duk. Memangnya kamu berani, Duk? Insya Allah, Pak. Insya Allah Nada bisa jaga Dewi Nada. Lagi pula kan kalau misalnya uangnya ndak segera dikirim, nanti takutnya terjadi apa-apa sama anaknya Pak Rido. Tapi udah malam begini, Duk. Kamu sendirian. Insya Allah ndak apa-apa, Pak. Ya wis. Tapi hati-hati ya. Nada berangkat dulu ya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tau nggak? Aku tuh yakin banget, Mas. Lagunya Mas Wahyu tuh bakalan ngetop, Mas. Terkenal seantero Indonesia ini semua tahu lagunya Mas Wahyu. Elah, nggak usah berlebihan kali. Mas, aku nih ngomong serius, Mas. Tenanan. Nah, ada. Ngapain dia malam-malam gini jalan sendirian? Hah? Tuh, Mas Wahyu pasti mau nyamperin Mbak Nada tuh. Udahlah, Mas, nggak usah, Mas. Mas Wahyu ini kalau nyamperin Mbak Nada yang ada nanti dihukum lagi. Aman, udah deh, lu tenang aja deh. Gue itu pengen nemuin Nada, cuman pengen mastiin dia baik-baik aja. Itu doang kok. Mas, tak kasih tau ya, Mbak Nada itu orangnya jago bela diri. Jadi Mas Wahyu itu nggak usah terlalu khawatir lah, biasa aja. Mas Wahyu. Walah, jadi orang kok susah dikasih taunya yuk. Tuh. Alah, gawat nih. Kalau sampai semua orang pesantren ini tahu Mas Wahyu pergi sama Mbak Nada. Aduh. Wes, aku udah ikut-ikutan lah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari